kelas berapa Buya? Kelas 4, 5, 6. 4, 5, 6 Buya SD. Jualan lape. Lape, jadi nadanya masih ingat. Lape pisang, lape baru, lape Nagosari. Namanya masih ingat Buya ya? Ingat. Kita lihat sisi lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu sahabat setia, senang dan bahagia, saya Zulfahmi Adi kembali ke layar kaca sahabat untuk mendatangkan hal-hal yang memberikan inovasi, inspirasi atau informasi buat kita bersama dari narasumber-narasumber yang luar biasa. Dan alhamdulillah hari ini kita kedatangan tamu istimewa, Buya Marfendi, Datuk Basa Balimo. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat sore Buya. Pendengar dan Mbak Azul. Iya Buya. Alhamdulillah kita bertemu hari ini. Alhamdulillah Buya ya. Ada saya Buya ya. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Buya, terima kasih atas kehadiran Buya datang ke kantor Aspen ini. Ya, sama-sama. Alhamdulillah. Ini luar biasa nih. Ini Rupanya Aspen ini panjang Ansarullah Peduli Negeri. Saya nggak tahu sebenarnya apa itu. Alhamdulillah. Biasa, tapi Aspen pernah dengar kamu ya? Alhamdulillah. Sahabat, tentu sama-sama kita ketahui bahwa Buya merupakan wakil wali kota Bukit Tinggi ya. Dan semoga kita doakan beliau dalam keadaan sehat walafiat insyaallah ya. Amin. Buya, podcast kita ini adalah podcast yang bersifat narasi dan informasi nih. Kita mau gali sisi lain dari Buya nih. Dan mungkin juga sisi lain dari Bukit Tinggi nih Buya. Banyak sekali sisi lain. Buya, itu nama Buya Marfendi. Yap. Itu saja Buya. Ya, hanya Marfendi. Itu anak Buya, anak berapa sih Buya? Anak yang terakhir dari seibu itu 3 orang, dari seayah itu 6 orang. Saya anak terakhir. Anak terakhir dari. Jadi ayah itu paling hebat ya. Ya. Istri pertama anaknya satu, istri kedua anaknya 2, istri ketiga anaknya 3. Oh. Dan saya terakhir. Dan kita semuanya kompak alhamdulillah. Oh, masih hidup. Ketiganya masih hidup hari ini Buya? Yang hidup kita sekarang tinggal bertiga yang terakhir. Yang 3 yang beda ibu sudah nggak ada lagi. Oh, nggak ada lagi. Maaf. Tapi anak-anaknya, cucu-cucu beliau itu masih akrab semuanya. Akrab semua ya Buya. Itu hebatnya orang dulu. Oh itu ya Buya. Kalau asli Buya memang di ini. Asli itu Korea asli. Aur kuning. Bapak saya orang Kota Selayan. Orang Pisang Kota Selayan. Ibu orang Jambak di Awa Kuning. Jambak. Yang kini kata orang Awa Teh. Oh, Awa Kuning, Awa Teh kini Buya ya. Berarti Buya dari Jambak nih. Jambak ya. Kece orang Buya. Kalau orang Jambak barale. Hujan tadi. Ada-ada saja. Tapi memang faktanya sering-sering seperti itu. Sering seperti itu ya. Seperti itu ada aja. Ada aja ya. Iya. Kalau dulu Buya waktu kecil berarti memang menetap di Bukit Tinggi nih. Masa kecil Buya nih, masa kecil. Ya, dari lahir sampai Sanamia, saya di Bukit Tinggi. Ya. Lahir sampai Sanamia. Sanamia baru ke Jawa. Habis Sanamia baru ke Jawa. Ya. Nah, kalau dulu masa kecil apa yang berubah? Ke waktu-waktu kecil kita lihat dari segi air dulu. Masih ketemu air jernih di Bukit Tinggi enggak ya? Wah, kalau dulu itu di Banda itu tuh masih mandi di Banda. Masih bisa, ya? Belum nggak perlu sampai ke Tambu, nggak perlu lagi ke Ngarasena, nggak perlu. Karena di Banda depan rumah itu aja tepi jalan itu masih bersih. Masih bersih ya? Masih bersih. Itu tahun berapa tuh ya? Ya tahun-tahun 70-an. 70-an ya? Saya masuk SD itu tahun 71 sampai 76. 76. Itu masih air masih bersih ya? Sampai 70, sampai di Sanawiyah sampai 80 masih bersih. Masih bersih ya? Pulang dari Jawa baru ketemu udah berubah. Udah berubah. Segi air ya. Iya. Sekarang sudah ini ya, sudah crowded soal air ya. Ya namanya apa ya? Dunia sudah berubah gitu ya. Banyak faktor itu. Pertama, kalau dulu Belanda membuat drainase itu memang diprediksi untuk sekian puluh tahun ke depan. Nah, kita kadang-kadang buat drainase tidak terpikir untuk berapa tahun. Kalau dulu itu coba sebenarnya drainase di depan belakang PLN atau depan PLN itu kan tinggi besar-besar. Itu
itu dibuatnya tahun berapa oleh Belanda kan? Oh iya ya. Nggak pernah akan banjir itu. Itu Belanda hebatnya Bu ya. Nah, hebat dia. Jadi sudah diprediksi untuk sekian puluh tahun ke depan. Iya iya iya. Analisanya luar biasa keilmuannya Bu ya. Saya mau masuk ini Bu ya, ke ini Bu. Waktu kecil permainan yang masih Bu ya ingat. Wih banyak. Main sepak tekong, main galah, main foto lele, okay. main doan-doan. Yang paling berkesan apa Bu ya? Main foto lele. yang kita ini lalu ini dipukul, ya disambut dari jauh. Gilanya kita zaman itu Bu ya. Bayangkan saja yang terbang itu kan kayu, resiko kemana kan? Ditangkap, harganya mahal. Cuman nggak ada yang melarang itu. Nggak ada yang melarang ya. Oh ibu-ibu tenang aja. Tenang aja. Kalau sekarang tuh sudah rela tuh Bu ya. Ibunya yang paling masalah. Ibunya yang paling heboh ya. Mak kita ini sekarang penyayang sekali. Terlalu penyayang loh Bu ya. Terlalu penyayang. Akhirnya ini nggak boleh itu nggak boleh. Banyak yang nggak boleh. Coba bayangkan saya dulu umur 10 tahun. Ya. Itu menjual lape. 10 tahun menjual lape pas bulan Ramadan itu, setiap bulan Ramadan lah. Habis salat zuhur, jalan dari Air Kuning, Awate, ke Talua, Ladang Lawe, terus ke Padang Lua. Habiskan lape Padang Lua, kemudian balik sore maghrib pakai rel kereta lurus itu. Selama sampai kelas 6 setiap tahun. Dari kelas berapa Bu ya? Kelas 4, 5, 6. 4, 5, 6 Bu ya jualan. Jualan lape. Lape, jadi nadanya masih ingat. Lape pisang, lape baru, lape Negosari. Namanya masih ingat Bu ya? Ingat. Jadi maaf izin Bu ya. Berarti Bu ya juga bukan dari kalangan orang atas ya? Oh ya, emak kebetulan pas kelas 4 SD itu ayah meninggal. Oh yatim. Kelas 4 SD Kelas yatim 4 ya? SD Pak meninggal. Ibu itu punya apa? Dia cuma hanya ke pasar jual sayur, pasar bawah, jual loba. Ya, hanya itu yang beliau kerjakan. Jual loba itu pun setiap hari pekan, hari Sabtu, Rabu dan Sabtu. Oke. Sekali 2 kali seminggu. Nah, itulah kerja mak itu. Berarti Bu ya kecil anak yatim ya. Pertanyaannya ini menarik nih sahabat. Ini ada saksi luar biasa nih Buya nih. Buya, kalau ini kita bawa memori lama Buya sebagai seorang anak yatim, Buya, mana yang lebih enak dipanggil dengan penuh kasih sayang atau memang nak yatim gitu. Izin Buya. Rasanya dulu nggak pernah juga kepikiran ke arah situ. Nggak pernah ya? Nggak pernah ya? Nggak pernah berpikir itu susah atau enggak ya, karena dari kelas 4 itu sudah mandiri ya, mandiri lah gitu. Dan yang paling hebatnya mak nggak ada masalah sama dia. Umur 10 tahun jalan kaki sampai ke Padang Lua. Itu kalau mak sekarang udah mana sudah ribut ya. Ribut deh. Kalau itu mak tenang aja. Iya. Nggak ada masalah. Jadi sebenarnya faktor jadi dari kecil Bu ya kayaknya juga sudah mental petarung nih sahabat. Bener Bu ya? Nah ya, kemudian juga masuk sanawiyah dulu. Itu dari Auratas itu setiap pagi jalan kaki ke Gulai Banca. Belum ada jalan bypass loh. Jalannya kemana tuh ya? Jalannya dari Awate, terus ke Taro, masuk STM, keluar Jomboki, terus ke Mandiangin, terus ke Gulai Banca. Tiap pagi jalan kaki. Berarti bukan yang jalan sekarang itu jalannya kan ada sudah ada juga nggak? Sudah jalan tadi itu ya, yang lurus itu juga. Depan yang motong itu dari Simpang. Oh iya STM ya. Bu ya di Awate ya. Oke. STM keluar Jomboki. Itu hanya itu yang motong. Selebihnya jalan biasa. Iya. Iya. Itu berapa jauhnya itu? Betul ya. Luar biasa ya. Dan tidak ada kendaraan. Karena ya kita orang nggak punya kok. Nggak ada kendaraan. Pas ketika kelas sanawiyah kelas 3 baru lihat ada sepeda bapak, dicoba dihubung-hubungkan ya, dimutilasi. Dikerjakan sendiri loh. Yang sepeda besar tuh yang pakai batang 3 itu ya. 3 itu. Coba dimutilasi dengan lain-lain, nyambung dia gitu. Nyambung udah dikerjakan sendiri loh. Oh gitu. Bisa ya? Ya alhamdulillah selesai. Kelas 3 itulah yang pakai ini, yang pakai ada sepeda. Kalau terlihat dari waktu kecil tuh memang hobi apa sih Bu ya? Memang kemana arah hobi itu Bu ya?
kalau dibilang hobi sih enggak hobi, pokoknya udah terpaksa begitu jalani aja gitu. Linding by doing it. Pokoknya kita jalani aja. Jalani aja ya. Bahkan sebenarnya ya kalau dihitung cita-cita, bahkan dulu rasanya nggak punya cita-cita karena memang kondisi sedang susah ya. Dulu itu ada juga keputusan pertama ya, saya harus masuknya SMP 6 atau SMP 2 sekarang. Ya. Lulus ya. Lulus masuk, tapi harus bayar Rp75. Rp75 tahun 76 tuh Udah besar tuh ya. besar sekali. Rp75 nggak kebayar sama mak. Iya. Akhirnya carilah sebuah sekolah di mana sekolah yang nggak bayar, nggak ada bayar uang muka gitu. Masuklah sanawiyah. Oh gitu. Jadi sebenarnya terpaksa masuk sanawiyah. Tapi karena kita sudah jalani aja kenapa selamat itu. Jalani tamat sanawiyah juga itu mau masuk ke mana gitu. Kalau masuk ke waktu itu kan sudah boleh anak sanawiyah bisa masuk SMA. Iya. Masih ragu-ragu itu, ada putusan 3 menteri waktu itu boleh sanawiyah masuk sana, masuk harusnya kan aliyah. 76 tuh Bu ya. Tahun 80 itu. 80. Nah, tahun 76 masuk sanawiyah kan? Iya. Nah, akhirnya datang kakak dari Padang. Mau masuk nggak ke Gontor? Ya. Di mana Gontor tuh? Di Jawa. Ya udah, berangkat aja udah langsung. Nggak tahu apa itu Gontor, di mana itu Gontor, gimana bentuk Gontor tuh nggak tahu. Pokoknya keluar dari Sumatera Barat. Pokoknya nggak ada ragu-ragu Bu ya. Nggak kasihan nggak mak gitu. Ya gimana ya, karena memang tidak ada alternatif lagi. Kalau seandainya kita alternatifnya kemudian masuk di SMA di sini, nggak kebayar sanawiyah kan? Oh iya benar ya. Itu apa sanawiyah? Akhirnya betul. sudah lanjutkan sekolah agama aja, udah masuk ke Gontor. Dan kita belum, kakak yang tahu tentang Gontor itu. Pokoknya masuk di situ, sampai di Ponorogo ditipu orang Bulai ya, habis uang. Ya itu Bu Yan atau kakak? Kita sama rombongan. Oh kita sama rombongan. Berangkat pakai mobil di sini. Bus ANS. Udah ada ANS waktu itu belum kayak ya? Enggak, waktu itu pakai kapal dulu. Kapal dari Padang. Ya, pakai Bogowonto. 3 hari sampai di Jakarta. Kemudian naik kereta api ke Madiun. Dari Madiun naik mobil angkot itu ke Ponorogo. Nah, disitulah kita ditipu. Apa ditipu Bu ya? Ya ada orang datang minta segala macam, akhirnya habis uang semuanya. Kebetulan ada itu bapak orang Ponorogo, sudahlah tinggal di rumah saya dulu gitu. Ada orang tua angkat itu juga di Ponorogo. Karena melihat kasihan anak-anak ini begitu ya Bu ya. Cukup luar biasa juga. Tapi waktu itu ya kita jalani aja lah gitu. Sampai saya di Gontor itu 4 tahun tidak pernah pulang. 4 tahun di Gontor? Tidak pernah pulang. Tidak pernah pulang. Satu kali baru dilihat sama kakak. Oh. Sampai kakak pun tidak kenal lagi. Kenapa ya? Dari 4 tahun di situ pas masa pertumbuhan kan. Hobi saya basket lagi kan. Oh, hobi basket Bu ya? Tinggi. Tak kebayang sama kakak. Iya. Sampai kakak waktu itu saya pulang. Nah di sini sampai di sini ini terminal Aur Kuning sudah mulai. Iya. Oh itu tahun 80-an terminal tuh Bu ya? 84 ya. 80. Oh ya Bu ya pulang ya betul. Pulang 84. Pas itu Kamada kau. Ayo kau kata itu, itu buah teh. Kan udah ditukar orang kampung kita namanya ada teh itu. Jadi sampai di situ kemudian orang di kampung tak ada pun satu pun yang kenal. Yang mana udah berubah. Udah berubah besar ya Bu. Tinggi. Saya ke Padang juga, kakak itu kuliah di YIN. Yang laki-laki saya datang ke tempat yang laki-laki di Masjid Istiqwa. Yang kakak yang laki-laki bawa ke Gontor itu, dia juga kaget, bingung deh. Kenapa kok bingung deh? Kayak itu lupa dia kan. Akhirnya dia penasaran juga, dibawa juga ke kakak yang perempuan. Sampai di tempat kos itu langsung aja masuk kita berdua ke kamar kakak tuh. Kakak tuh, masa kawannya dibawain? Barulah pas senyum baru tahu. 4 tahun nggak pulang. 4 tahun di Gontor Ibu ya. Karena berpikir waktu itu kalau saya pulang apa mampu ndak mak ngasih kos lagi untuk balik gitu. Oh iya ya. Kondisi. Oh ini bukan berarti tidak boleh pulang, tapi memang memprediksi itu. Ini tadi Bu ya. Kondisi mak. Jadi setelah saya ke Jawa itu, mak lagi tidak jualan lagi tapi ke sawah.
ke sawah kerjanya bertani di sawah orang, bukan sawah sendiri. Nah, Oh gitu ya. itulah mak yang sampai tua beliau lebih senang ke sawah gitu. Tapi sehat loh Bu ya. Alhamdulillah, beliau itu sehat. Iya, dan kemudian kalau- orangnya lapang dada sekali. Iya, benar ya. Kita suruh nggak usah lama, nggak enak kalau ke sawah minimal pas mau zuhur tuh kedengaran juga orang ngaji gitu. Kalau kamu di rumah nanti mau tahu aja orang tabah cojo salah orang tua. Iya. Kalau orang sawah itu kan hanya berteman lumpur dan belalang-belalang yang terbang kan Bu ya. Ada macam-macam. Nah, cocok. Tapi ini Bu ya, ketika di Gontor. Ya. Ketika di Gontor itu di pendidikan Bu ya. Jurusan Bu ya di apa sih? Ada Kalau jurusan di situ nggak Bu ya? memang jurusannya jurusan pendidikan, Oh, jadi memang keguruan. pendidikan. Jadi kalau istilahnya namanya Kulliyatul Muallimin Al-Islamiyah. Sebenarnya kan tingkat SMA, tapi karena pakai Kulliyatul Muallimin, kuliah itu fakultas. Fakultas keguruan keislaman. Jadi pendidikan, jurusan pendidikan sebenarnya. Jadi memang kita di situ dididik untuk jadi guru sebenarnya, guru yang mandiri. Oke. Tapi mau izin Bu ya, saya ketika dengar-dengar nih Pondok Gontor asli itu kan di Ponorogo. Yap. Betul Bu ya. Betul. Itu dengar-dengar nih Bu ya. Itu kan didikannya tuh keras. Benar gak Bu ya tuh? Sebenarnya karena memang diorientasikan untuk kedisiplinan itu paling tinggi di situ. Kalau di Gontor Bu ya. Disiplin. Tapi sebenarnya tidak terlalu keras juga sih. Tapi mereka itu mampu membuat anak-anak yang senior mendidik anak-anak junior. Oh gitu Bu ya. Jadi bertahap gitu. Jadi kelas 1, 2, 3, 4 itu dikelola oleh kelas 5 dan 6. Kelas 5, kelas 6 dikelola oleh ustaz-ustaz muda. Ustaz-ustaz muda dikelola oleh ustaz-ustaz tua, senior. Oh, berjenjang ya. Berjenjang. Ya. Sehingga Pak Kiai nggak perlu turun ke bawah. Nah Pak Kiai tinggal kalau ada informasi turunkan ke bawah ke. Oh gitu ya. Jadi ngatur dulu nggak langsung dari sisi sentral awal ya Bu ya. Jadi dari segi manajemen mereka bagus. Betul. Bahkan mereka tuh di situ sukses juga membuat harga pesantren itu masih murah. Sekarang tuh kalau nggak salah masih 725.000. Udah makan, udah asrama, udah uang sekolah. Oh Gontor. Oh. Tapi kan orang nggak kuat masuk sih Bu ya, karena kan dengar-dengarnya itu Enggak juga sih. Enggak juga ya. Sebenarnya- Tapi peminatnya rame Bu ya. Banyak. Kalau ini Bu ya, kalau hektarnya nih kampusnya berapa hektar tuh? Kalau waktu zaman saya itu sampai 7 hektar. 7 hektar ya. Nah, kalau sekarang ini kan sudah sampai kampus 20. Sampai 20. Itu Se- sudah Indonesia. nyebar ya Bu ya. Hah? Sudah nyebar ke Indonesia Ya, ya. ke Juga Indonesia. ada di arah ke Solo itu juga. ada Sudah satu. iya. Sudah iya Bu ya. Sudah iya. Saya psikolog yang Pak Adriano Rusfi. itu mengatakan bahwa Gontor itu ternyata tamatnya luar biasa. Aha. Kan kata beliau tuh aslinya tuh yang ada di Ponorogo. itu gitu. Karena dia katanya juga dididik lagi dengan alam Bu ya. Itu gimana? Sebenarnya yang paling bagus, yang paling hebat itu bukan gontornya itu. Apa Bu ya? Yang membuat gontor itu ada kan tawalib. Muridnya Kiai Zaman Zarkasi itu sekolahnya di Tawalib Padang Panjang. Oh, Itu yang gitu. dibawa ke Gontor. Cuman beliau Gontor mampu mengembangkan dan berinovasi untuk mengembangkan. Jadi inspirasinya dari Tawalib. Tawalib sebenarnya yang paling hebat itu Tawalib. Wah, gitu ya. Kayak kita kurang promosi. Cuman memang mereka sukses pertama kaderisasi. Di kaderisasi mereka sukses. Tapi yang pertamanya ini mendudukkan ideologi pendirian pesantren itu apa. Dan itu mereka kaderkan setiap setengah tahun kan kita libur itu. Ya. Pas pulang libur itu langsung didoktrin sama Pak Kiai, dijelasin ini loh Gontor, ini tuh nih Gontor. Jadi 2 kali setahun. Bahkan saya ingat sekali itu Pak Sukri Zarkasi itu kan anaknya Pak Imam Zarkasi. Dia tunjuk kita, kowe Sukri kalau tak ngerti Gontor keluar. Anaknya sendiri. Gitu. Wih, luar biasa, Artinya ya. jadi ideologinya jelas dikaderisasi. Kemudian dikaderisasi. Kemudian yang penting juga ada pola alih generasi. Pola alih generasi. Bagaimana caranya? Jadi
ahli generasinya itu dia katakan apa? Setelah kami yang bertiga, dia kan bertiga itu, Pak Zainuddin Fanani, Sahal, Kamazar Kasih, itu sudah mereka sepakati setelah yang bertiga ini meninggal, pondok ini diwakafkan. Oh gitu. Diwakafkan semuanya. Tidak dari hak keluarga. Itu didudukan itu. Yang mengelolanya badan wakaf. Itu kan pola ahli generasi. Siapa badan wakaf? 9 orang. 9 orang ini kalau seandainya ada yang meninggal harus ganti hari itu juga. Siapa orang-orangnya? Buat kriterianya A, B, C, D. Inilah yang mengelola. Jadi sekarang tuh yang mengelola itu badan wakaf. Beliau ini sudah meninggal, Bu ya? Udah meninggal. Saya tahu. Tapi hebat ya, Bu ya. Luar biasa. Jadi polanya kalau seandainya dialihkan ke keluarga bisa saja berantakan. Amal solehnya bisa nggak jadi masuk beliau nih. Hilang. Kalau berkembang betul. Berkembang jadinya. Jadi semua aset pondok diwakafkan. Udah milik umat. Tidak milik keluarga. Jadi siapapun yang memimpin tidak harus keluarga. Kecuali kalau keluarganya paham Gontor. Kalau tidak paham keluar. Kalimat tadi ya harus paham dengan Gontor ya. Sehingga visi tidak akan beranjak dari visi utama ya, Bu ya. Itu dia. Tidak berkembang jadinya. Ya. Sehingga sampai sekarang kan akhirnya pemerintah dulu tuh ijazah saya nggak diakui. Gontor nggak diakui oleh pemerintah Indonesia. Hanya diakui di Timur Tengah. Di Timur Tengah. Baru ada undang-undang pesantren, maka kurikulum Gontor diakui oleh pemerintah. Masuk ya. Yang terbaru, yang tahun 2020 kalau nggak salah itu disahkan. 2020? Ya. Berarti sebelumnya nggak diakui. Tapi diakui di Timur Tengah. Artinya di bawah 2020 dipastikan sarjana Gontor nggak masuk, ada yang masuk PNS. Nggak ada. Dia kuliah dulu. Dia kuliah dulu. Tuh ya. Tapi itu, Bu ya, berarti karakter apa? Ini kan tadi dari kampung. Karakter apa yang ternyata merubah Buya di Gontor? Apakah banyak merubah karakter Buya di Gontor? Banyak sekali. Apa di antaranya? Jadi yang pertama itu kebanggaan terhadap Minangkabau itu baru saya rasakan di mana, di situ. Kebanggaan di Minangkabau terhadap Minangkabau? Iya, dari Gontor. Di Gontor. Ya. Apa tuh ya? Kenapa? Pertama dulu itu buku-bukunya masih dicatat itu percetakan Saadiah Putra Padang Panjang. Coba bayangkan, bukunya mereka cetak, tapi masih dibuat percetakan Saadiah Putra Padang Panjang. Berarti ini kita yang punya, gitu kan? Bukan orang lain. Nah, kemudian ketemu sama teman orang Kalimantan, bisa bahasa Minang. Saya, kamu bapak kamu orang Padang? Enggak. Lah, kok bisa bahasa Minang? Bapak saya sekolah dulu di situ. Di mana? Padang Japang, bilang. Nggak tahu Padang Japang di Payakumbuh. Apa nama pesantrennya, coba? Nama pesantrennya nggak tahu ya. Izin nggak tahu. Baru pulang tahun 84 saya yang pertama cari itu adalah ke benar Payakumbuh, benar kamu ya? Iya. Padang Japang itu Payakumbuh ya? Di Mungka Payakumbuh tuh ya. Mudia ya. Saya datang situ, Masya Allah, itu pesantren murid tinggal 17 orang. Kaca pecah saja nggak terganti. Saya tanya sejarahnya. Ini bab sejarah yang perlu kita gali lagi. Iya. Ternyata tahun 43 muridnya 6.000 orang. 6.000 orang pesantren itu. Iya. Wow, itu luar biasa. Jadi waktu itu di 43 6.000 orang se-Indonesia. Itu kan dari Kalimantan itu kan. Iya. Nah, sistemnya setelah dikaji, itulah pesantren pertama yang kemudian belajarnya Zainuddin Labai di situ, berdirilah Tawalib. Kemudian adiknya Zainuddin Labai, Encik Rahma Indonesia, dirilah Dina Putri. Di situ juga belajarnya. Dina Putri, kalau Encik Rahma enggak dari Zainuddin Labai. Iya. Zainuddin Labainya dari situ ya, Bu ya. Bung Karno dapat kopiah seperti ini di situ. Jadi dulu ketika dia dibuang ke Bengkulu, dapat Fatmawati, kemudian terus ke Padang, dilarikan ke Padang, disembunyikan di pesantren Darul Funun Al-Abbasiyah. Itu nama pesantrennya. Darul Funun Al-Abbasiyah. Kita jarang pada nggak tahu ya. Itu permasalahannya. Kita nggak bangga dengan negeri kita kan. Jadi kalau nggak dengan Buya izin nih, benar nggak tahu kita nih. Nah, dulu kan Soekarno pakai topi Jawa yang pendek itu, culun. Iya. Culun ya. Akhirnya dikasih Syekh Abbas ya. Syekh Abbas langsung dari Syekh Abbas tuh ya. Dikasih kopiah itu.
nih kamu baru gagah pakai ini gitu. Tapi kau rambang mato katanya. Itu ulama-ulama kita dulu tuh sudah bisa melihat pasti kamu rambang mato. Lihat rambang mato. Mencelik anak gaditio sontas. Kau cocok ke bini, kau cocok ke bini. Tapi yang tuh rambang mato. Iya. Itu di Darul Funun. Baru dia ke Jakarta. Maka kopiah nasional itu kopiah yang Minangkabau. Sebenarnya kopiah nasional tuh kopiah Minangkabau dari sini adanya. Bukan kopiah di Jawa rendah-rendah. Jadi yang kayak siapa itu ya? Siapa? Ya, yang kayak gini dia ya. Iya. Kecil. Ya. Gus Baha. Iya kayak gitu. Itu dia kopiah Jawa. Kayak Jawa ya. Kopiah Minang enggak beda. Nah, jadi makanya pas di situ yang pertama tuh kebanggaan terhadap Minang ya. Minangkabau. Oke. Nah, jadi kebanggaan itu akhirnya saya coba telusuri permasalahan-permasalahannya. Ternyata salah satunya kita tidak berhasil kaderisasi. Kaderisasi. Sekolah-sekolah kita tidak ada kaderisasi yang jelas. Ideologinya itu apa? Kemudian pola alih generasi di sekolah-sekolah kita itu tidak jelas. Tidak heran kemudian setelah meninggalnya itu kemudian bingung siapa melanjutkan. Betul. Bagaimana melanjutkannya? Iya. Berarti ini Bu ya, ideologi itu terbayang tadi benar-benar masuk ke dalam dirinya tuh rasa kebanggaan, kepahaman terhadap apa ini pesantren, apa sekolahnya tuh apa Bu ya? Itu harus jelas itu. Jadi sehingga di Gontor itu kan tidak perlu pakai kurikulum sebenarnya. Karena tamat dia kelas 6 kan kelas 3 SMA tuh. Iya. Itu yang bagus-bagus disuruh ngajar di situ. Jadi di situ. Jadi gurunya muda-muda. Saya juga waktu itu dibilang, kamu pengabdian di sini ya. Setelah ini saya bilang, Pak, saya udah 4 tahun tidak pulang, Pak. Jadi nanti saya malah jadi masalah di sini nanti. Biarkan saya pulang dulu. Udah diminta waktu itu. Gitu, kalau dia kalau kita nolak, udah dia enggak. Enggak juga dipaksa ya. Enggak juga. Nah, jadi antara guru dengan murid itu prinsip dasarnya adalah dia pernah dapat pelajaran seperti itu pula yang diajarkan nanti. Oh gitu ya. Kalau begitu Bu ya, saya jadi pikiran saja melayang kayak gini. Berarti rasa terikatan emosional antara alumni Gontor itu tinggi sekali Luar biasa. Luar biasa ya. Jadi ketika perpisahan itu, perpisahannya sangat-sangat ini saja. Pas bulan puasa sederhana, kemudian melingkar di depan aula itu di halaman, dan puisi. Setelah itu puisi salam-salaman. Salam-salaman itu sampai pingsan-pingsan. Segitunya ya Bu ya. Karena pada satu kamar benar, full di situ. Saya terbayang bagaimana. Iya benar ya. Nah jadi itu yang pertama ya, karakter. Kemudian kebanggaan terhadap Islam itu luar biasa waktu itu. Jadi setelah kita pelajari semuanya, ternyata pendidikan di Sumatera Barat itu jauh lebih maju dulu itu. Di saat itu, ketika ada pembanding itu ya. Dari situ kita orang tuh nggak mendapatkan ilmu kan dari sini, bukan dari Jawa. Gontor itu dapat ilmunya dari sini, dari gurunya Mahmud Yunus. Mahmud Yunus itu ilmu kita nggak pernah lagi belajar tentang ilmu tarbiyah wa ta'lim, pendidikan dan pengajaran karangan Mahmud Yunus. Di situ masih diajarkan. Di situ masih diajarkan. Buku tafsirnya Al-Manar itu masih dipelajari di situ. Buku Al-Mu'inul Mubin karangan Buya Hamid Hakim. Abdul Hamid Hakim itu ada Hilma Hamid, anggota dewan dulu tahun 2000, itu anak ayahnya Buya Hamid Hakim tidak pernah kuliah di Timur Tengah, tapi dia membuat buku ushul fikih pakai bahasa Arab, itu dipakai di Gontor. Oh gitu. Itu pula yang kemudian membuat, tapi ini nggak usah tiru ya. Kenapa nggak usah tiru? Itu pula yang buat saya kemudian ketika masuk ke IAIN, rencana mau masuk ke IAIN, ternyata orang IAIN pengen belajar dari saya. Ya sudahlah itu. Lulus ke Madinah nggak saya ambil. Lulus ke Madinah tuh nggak saya ambil. Ya sudahlah, kita langsung ke tengah masyarakat. Ya. Saya jadi anggota DPD provinsi, ijazahnya ke Gontor asli. Jadi jadi calon wali wakil Palembang, ijazah Gontor itu saya kasih ini. Jadi sudah diakui dong Bu ya sebelum 2020. Yang penting pendidikannya dari sini.
pendidikan Iya, sampai iya. di Gontor, silakan. Iya. Dicek di situ Cek boleh. ya, Nah, oke. Kalau jadi di politik kan tidak harus di sekolah Oh, yang diakui. benar ya, betul ya, betul Dia ya. kan SMA sederajat. Sederajat ya, betul Bu ya. Jadi ya. Bukan sarjana ya. Tapi itu terlalu lama ya. Dari tahun 84 saya tamat, baru jadi anggota DPRD provinsi tahun 99. Kan panjang sekali. Harusnya kalau kuliah dulu segala macam. Nah, tapi udahlah. Iya, Ini iya. jalan hidup itu, Iya, jalan betul, hidup iya. seperti ini. Nah, di DPRD provinsi dahulu saya milihnya komisi E. Kenapa, Nggak mau Bu? komisi lain. Kenapa? Di E itu komisi pendidikan. segala Pendidikan, macam. E, ya? Nah, cuman ternyata teman paling mudanya 55 tahun selebih. Ada Itu paling muda tuh ya. Iya, Buya Nur Yufa, Buya Nur Yufa, Pak Khaidir Khatib Bandaro. Itu umur 55 tahun ke atas. Saya 40 tahun sendirian di situ. Ini ternyata enggak minat orang di pendidikan di Sumatera Barat. Iya. Saya sampai merancang waktu itu, kalau kita kumpulkan pesantren bersejarah di Sumatera Barat. Kumpullah pesantren bersejarah di Sumatera Oh, sempat Barat. terpikir Bu ya. Oh, bukan, kita kumpul, udah kumpul. Pesantren bersejarah. Mana saja pesantren, di mana saja tuh Bu ya? Ya jelas yang terdengar kampungnya lah, Parabe, Canduang, Oke, ya. Nuang, Padang Japang, ya. Kemudian MTI, ya. Ya. Itu tuh yang bersejarah. Yang di Padang Panjang tuh masuk enggak Bu ya? Gunung. Gunung Tawalib. tuh. Tawalib ya. Tawalib ada, gunung ada. Ada dua. Ada yang Dede arah ke Putri. bawah, satu di mana namanya tuh? Ya, itu tuh Jauh. jauh. Ya, Masuk ya. kamu ya? Masuk. Oh, iya. Ya, sejauh itu dengan silat-silatnya luar biasa itu. Sejauh. Iya. Oh. Nah, ada sekitar 8 atau 10-an itu. Apa kata mereka? Baru sekarang kami masuk gedung ini. Padahal yang mendidik orang-orang besar tuh di situ dulu. Gitu. Nah, jadi saya terobsesinya untuk bisa mendirikan, bahkan waktu di akhir-akhir masa jabatan kita cari tanah di Padang, pas di sebelah Unan itu. Kita ingin ada pesantren yang dibuat oleh pemerintah. Kesampean, Bu ya? Habis masa jabatan. Oh. Nggak jadi. Berarti sampai sekarang belum terwujud cita-cita Buya untuk bikin Personal ada. Personal ada, Bu ya? Tahun 87, saya tamat 84, 87 mendirikan Al-Islah Bukit Tinggi. Al-Islam Bu ya? Yap, dengan kawan-kawan Misi Raya. Baru tahu kita. Oh, berarti Al-Islam Bu ya tuh. Ya, kita tidurnya di Misi Raya dulu kan. Tahun 84, 85 tidurnya di Misi Raya dulu itu. Ada di bawah itu. Oh, iya. Tahun 90 Dinia Putra yang sekarang Nurul Ikhlas. Nurul Ikhlas di penurunan itu Bu ya? Nurul Ikhlas itu. Sebelah kanan? Sebelah kanan. Itu Buya juga ikut. Dulu itu kan Dinia Putra. Iya. Nah, waktu Dinia Putra terus Yang ada besar itu spanduk sebelah kanan di penurunan ya. itu. Dengan siapa didirikan Bu ya? Ustaz Reza Muhammad yang ada sekarang sama Zuhdi, bertiga kita mendirikan. Oh, Dinia baru Putra. tahu kita ini. Nah, Oh iya. kemudian tahun 2000 tahun 90-an itu juga mendirikan Askia dengan Iron Praino, Oh, iya, Al-Madani, itu yayasan-yayasan itu. Tahun 99, 90-an itu, 89. Jadi memang kayaknya mengakar menjadi dunia pergerakan ya. Ya, lebih pendidikan. Saya lebih pendidikan. Nah, kemudian tahun 2000 saya di DPRD, kita kumpulkan alumni Timur Tengah itu. Ayo kalian buat pesantren. Gitu. Nah, itulah Arisalah. Arisalah di Padang. Ya. Arisalah di Padang itu awalnya dari Buya kumpul-kumpul sama alumni Timur Tengah. kumpulkan di Jakarta waktu itu, kita anggota dewan. Oh, iya, benar ya. kumpulkan. Ayo tolong buat pesantren. Kalian kalau sudah tamat ngapain? Ayo buka pesantren. Oh, uangnya gimana? Gampang itu. Dulu saya panitia anggaran, sekretaris. Nah, satu-satunya orang bawa laptop ke kantor tuh saya. Oh iya. Mulai pesantren itu dibangun, ada dana 2 miliar bersisa waktu itu tahun 2001. Gimana nih? Ayo kita bagi, bantu ini. Saya langsung masukkan di Excel dan nampak jumlahnya udah sampai 1,5. Udah Pak, coba hitung. Dan dia kan pakai tulisan. Gak ada yang bosan itu. Saya sudah tahu hasilnya kan. Iya. Udah setelah itu masuklah ke situ, ke Arisalah 250 juta. Gitu ya. Ada beberapa lembaga-lembaga yang kita bantu gitu. Keren ya. Itu modal pertama Arisalah itu 250 juta dari PBD. Beda. Saya terpikir begini loh Bu ya. Tamatan Gontor sederajat SMA, tapi mendahului kepala para sarjana.
Kemarin ada nawarin kemarin. Buya kan sudah banyak kerjaan nih. Gimana kalau Buya kita ajukan jadi dapat honor doktor honoris causa dari UPM. Wah, ya ini nggak seberapa lah malan saya. Jadi ada saudara nawarin. Tapi nantilah, jangan dipikirin dulu sekarang. Calon dokter honoris causa nih. Iya. Nah sekarang juga di Selempawang ada teman seangkatan saya di Banten dapat tanah wakaf 7 hektar di Selempawang. Dia bilang kamu yang jadi nazir wakafnya ya. Oke gitu. Nah itu kita sudah buat pesantren dari Selempawang di atas. Selempawang ini yang arah ini jalan Batu Sangka. Oh, Selempawang Batu Sangka. Oh, yang sini ya. Yang sudah jalan belok-belok, jalan agak lurus sedikit ada Mesir Raya. Di belakang Mesir Raya Selempawang itu kita bikin pesantren di situ 7 hektar. Buya juga ikut situ. Ya, kita di situ. Banyak sekali. Nah, di Pakan Senayan. Pakan Senayan itu ada perantau Pakan Senayan, dia pengen buat pesantren. Saya panggil, kebetulan dia punya menantu Taman Gontor Pekanbaru. Ayo kita bikin pesantren. Udah dibangunkan 2 buah bangunan itu. Sekarang udah berdiri itu, udah mulai pendidikan di situ. Pesantren Thayyibah. Aduh, banyak sekali. ini kayaknya ada rahasianya nih. Kita nggak lihat sosok Buya hanya gini, tiba-tiba banyak mencetuskan ide. Ini ada apa di balik Buya berbeda? Awalnya kita mungkin ini aja kan. Yakin aja Buya dari mana uangnya gitu. Yakin aja gimana tuh? Kayak di risalah itu sekarang kan Masya Allah luar biasa. Bahkan risalah itu kita sudah sepakati supaya di awal-awal semua yang mendaftar terima, ada terimanya A. Nah, kalau di A itu masuk ke sekolah di risalah. Ada terimanya B, masuk di ICBS. ICBS itu kita yang membesarkan itu. Jadi risalah juga yang besar kan? Ya kita risalah waktu itu. Jadi yang seandainya lulusnya kita anggaplah yang nggak terima dia risalah. Dia risalah, yang nilainya 8 masuk ICBS. Itu mulai muncul ICBS itu bisa. Iya. Itu karena peminatnya banyak ke risalah ya dulu Buya ya. Nah prinsipnya kalau pesantren itu kalau orang sudah lebih 1.000, insya Allah itu pembangunan gampang. Aduh, ini rahasianya ya. Itu pernah ada didoakan siapa? Artinya memang ini loh Buya. Pernah nggak orang tua-tua dulu, maaf ya kan dari dulu mungkin nanti kalau gadang atau umpatan orang dulu kalau lah gadang. Ya pastilah ada. Pasti ya. kayak Buya ya. Atau doa mak ada khusus yang teringat atau gimana? Kalau mak secara langsung enggak tapi ya? Memang mak itu memang orangnya rajin ke masjid, kemudian doanya insya Allah itu. Kemudian juga ayah angkat saya itu ayah yang buat masjid Nurul Iman di Tigo Baleh. Iya, sebelah kanan itu ya. Sebelah kanan itu dekat Niagara itu ya. Itu ayah yang bapak saya juga dulu tukang jagal di rumah potong. Ayah ini jualan dagingnya. Nah, dia titipkan saya ke situ. Nah, ayah itu orang surau juga. Dia semangat sekali kalau sudah sholat agama ya. Keberkah kayaknya di samping keilmuan Buya ini keberkahan dari doa-doa orang-orang terdahulu ya kayak Buya. Termasuk juga ya ada 2 bersaudara yang sangat luar biasa. Meninggalnya bersamaan juga berdekatan. Ini Datuk Tan Kabasaran dengan Munir Zakaria. Itu Mama ya, Mama dia yang satu sama-sama orangnya Mbak dua-duanya itu satu di Panorama Datuk Munir Zakaria, satu lagi di OAT itu Datuk Tan Kabasaran. Beliau kan orang surau dari dulu. Jadi pas saya pulang dia langsung libatkan di Akabah. Itu meninggalnya luar biasa itu. Gimana? Pas ketika Datuk Tan Kabasaran sakit, dilihatlah oleh Munir Zakaria. Bagus. Mukanya bergara-gara lah. Ya kalau udah sakit ginilah. Sakit pula Munir Zakaria ini. Dibawa ke Padang. Meninggal Munir Zakaria pagi-pagi. Siangnya Datuk Kabasaran meninggal. Wah itu luar biasa. Orang itu hidup semati. Dan dulu kalau Munir Zakaria jadi ketua dan dakwah, Datuk Kabasaran ketua Muhammadiyah. Besoknya ganti.
Memang sudah dikelilingi orang-orang besar kayaknya. Bu ya, berarti kan ada 2 tuh, ada 3 lagi atau memang di antara kita tuh kutip yang 3 ini ada yang lagi yang unik nih, ada pesantren Pak. Oh, di Gontor tadi ya. Emang dididik itu kemandirian. 3 ya, ada 3. Ini banyak sih sebenarnya, keikhlasan, kemandirian, keikhlasan. Jadi panca jiwanya itu ikhlas. Panca jiwa ya, ikhlas, mandiri, berwawasan luas, pertengahan. Jadi tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri. Pertengahan dan juga kebebasan. Bebas. Oh, gitu ya. Jadi, siap. Di Gontor itu memang mungkin bisa ditiru oleh sekolah-sekolah kita. Dia punya plakat-plakat yang ditempel di dinding-dinding. Ke Gontor apa yang kau cari gitu. Rawe rentas, malam putus gitu. Apa tuh? Semangat yang kuat untuk berjuang gitu. Gontor di atas dan untuk semua golongan gitu. Jadi itu membentuk karakter setiap hari kan kita baca itu ya. Jadi kita kalau masalah-masalah perpecahan gara-gara khilafiyah, itu luar biasa. Sampai kalau Pak Kiai itu di akhir kita mau tamat ya, kalau masih ada murid-muridku mempertentangkan dan mempertengkarkan masalah khilafiyah, saya kutuk dunia akhirat. Sampai segitu dia. Kenapa? Dia melihat pecahnya umat Islam itu hanya gara-gara khilafiyah itu gitu. Karena masalah furu itu biasa aja kan Bu ya. Biasa aja. Orang berbeda kok. Kalau tidak berbeda ya berarti kita nggak berpikir. Betul. Karena tapi jangan juga diekspos keluar yang pada akhirnya orang awam nangkatnya kok gimana gitu. Prinsipnya yang berbeda itu silahkanlah para ulama. Betul. Umat ikut aja. Umat ikut aja gitu. Ini yang sekarang terjadi kan, kalau dulu ikhtilaful ulama, terus sekarang ikhtilaful juhala. Orang-orang bodoh yang berbeda pendapat. Kadang-kadang Buya disalahkan. Dia lihat di YouTube, kemudian disalahkan lagi. Iya. Jadi mungkin kita belum banyak baca gitu. Ya, bahasa-bahasa itu masih panjang gitu. Wah, dahsyat nih Buya. Ini kita banyak luar biasa menariknya. Tapi izin Buya, mungkin Buya kan seorang juga datuk nih. Datuk Buya ya. Datuk bahasa Balimo Buya ya. Kita ingin tahu Buya kan orang Kure asli nih. Buya melihat seperti apa Buya melihat Bukit Tinggi? Dari segini nih mama ini. Ada hal yang mungkin kita agak sedih ya. Yang pertama, dulu sebenarnya pemerintahan Nenek Mama itu sudah diakui dulu. Ketika Indonesia merdeka, itu seluruh aset pemerintahan Nenek Mama itu diserahkan ke pemerintahan. Setelah pemerintahan berjalan, Nenek Mama ini kurang diperhatikan, sehingga kita katakan aset-aset yang asli Kure itu sudah tidak lagi menghasilkan untuk Nenek Mama gitu. Asetnya seperti apa Bu ya? Ya bisa jadi tanah. Oke. Bisa jadi berapa banyak tanah-tanah yang diserahkan kepada pemerintah. Baik itu contoh yang paling gampang misalnya sekarang TNI misalnya. Itu kan lapangan kantin itu kan diserahkan oleh Nenek Mama ke pemerintah. Pabidian ya, di belakang. Pabidian sebagian ini masih cekcok juga baru kan. Kalau yang 1,7 saya punya bukti-buktinya, memang ada serah terima tapi belum ada pembayaran. Tapi yang menjadi 17 hektar itu kapan? Iya. Jadi itu ke pemerintah pusat. Ke pemerintah pusat seperti penjaro ya. Itu kan penyerahan dari pemerintah dari masyarakat adat kepada orang pusat. Tanahnya dulu Bu ya. Tanah itu dari mana pemerintah dapat? Dulu itu jelas ya, seperti Datuk Rajo Mantari ya, itu menguasai dari Bukit Kanangkabau Jam Gadang kini sampai ke Gurun Panjang. Itu Bukit Kanangkabau Bu ya? Ya, Bukit Kanangkabau. Dan Datuk Sati itu panorama sampai ke Medengin. Itu sudah ada pembagiannya dulu. Hanya itu kekurangan kita kan, kalau pemerintahan dia punya hukum tertulis. Oh iya. Nenek Mama tidak punya hukum tertulis. Oh iya benar. Jadi itu satu permasalahan. Dan kemudian salah satu kekurangan kita sekarang, tidak ada mama-mama lagi yang mengajarkan tentang adat kepada kemenakan.
Tidak ada lagi mama-mama yang mengajarkan adat kemenakan. ke kemenakan, sehingga kemenakan nggak tahu lagi dengan adat, bukan menitah ya. Oke. Nah, penitahan itu bab lain. Itu bab lain bisa dihafal. Nah, bisa dihafal. Tapi kalau tentang bagaimana adatnya Minang Kurai, Iya. samakah Kurai dengan agam? Ideologi adat nih. Ideologi adat. Kalau di Bukit Tinggi itu nenek mama itu bajanjang naik, batanggo turun. Kalau di agam, keluar aja kita dari Kabenampu, Iya. itu sudah duduk samparan, tagak samo tinggi. Budi duduk samo Caniago rendah. apa istilahnya? Budi Caniago kalau dia bawa dia. Jadi itu kita kan nggak pernah diajarkan oleh mama kita lagi. Nah makanya kemarin kita minta ke nenek mama tolong ajarkan itu. Yang kedua, struktur adat itu sudah mulai tergerus dikarenakan pemangku adatnya sudah mulai hilang. Ya. Di Kurai itu kan ada yang 5, yang pucuk. Ini penghulu pucuk apa namanya? Penghulu pucuk. Penghulu pucuk ya, oke. Penghulu pucuk itu 5. 5. Nah 5 ini cuma satu. Ini satu kurai ada penghulu pucuknya 5. 5 orang. Oke. Penghulu pucuk bule 1 ya. Kalau ini 5. Iya, biasa kan yang penghulu pucuk kan cek kan Bu ya. Karena ini 5. Oke, ini 5, oke. Nah di bawah 5 itu ada 9. Di bawah 5 ada 9. Montinya. Menteri-menteri lah itu. Oh, menteri ya. Kemudian di bawahnya ada 12. 12 itu 5, 9, 12. 26. 26, oke. Kemudian ada pangkatuo 100 pangkatuo. Pangkatuo 100. Pangkatuo Banda, Pangkatuo Nagari, Pangkatuo Kampuang, Pangkatuo Kubu, Pangkatuo Hindu. Semuanya tertas 100. Hindu. Hindu apa ya? Hindu itu mau untuk induk. Induk ya. Oh. Nah, itu ada 126. Punya kementeriannya itu lengkap gitu. Berarti kayak struktur pemerintahan Sudah ya? lengkap sebenarnya. Cuman yang jadi masalahnya itu tadi, ketika pemerintahan Indonesia datang diserahkan ke Indonesia, yang ini tidak berjalan efektif. Yang 26 itu kalau nggak salah sekarang saya tinggal 11 orang. Yang 5, 9, 12 itu tinggal 11 lagi. Dan anak kemenakan belum menegakkan. Lalu membangkit Batantara Randam itu lagi gitu. Betul. Yang 100 itu mungkin sekitar 50 orang tinggal. Itu kalau ini Bu ya, saya teringat kayak masjid-masjidnya itu kan ada masjid-masjid sukunya atau Ya. gimana tuh ya? Pertama masjid suku, Suro Suku. Suro Suku. Kemudian masjid Nagari. Masjid Nagari. Masjid Nagari itu ada tungku yang berempat. Tunku Bram. Ya, tungku dan berampe. Itu ada 8 masjid jami' di Bukit Tinggi. Oh, 8 masjid jami' itu tuh oke. Ada tungku yang 8 itu. Nah, itu masjid Nagari. Nah, orang Saraknya tuh gitu. Nah, orang Sarak yang punya gawainya di situ. Dan misalnya kalau di Or Kuning itu ada Pangkatuo Nagari berdua, Datuk Tanameh, ada Datuk Sungai Ameh. Datuk Tanameh itu fokus bidang adat, Datuk Sungai Ameh khusus bidang syarak. Sudah ada Pangkatuo Nagarinya, bidang apanya. Ada pembagian kerja semuanya. Nah, kalau itu terlaksana dengan baik, itu akan jadi mitra pemerintahan yang bagus gitu. Tapi ini sudah tidak berlaku lagi kan Bu ya sekarang? Bukan tidak berlaku, harus berlaku. Tapi kurang efektif ya. Kalau memang yang nenek mama ini kita kita beri penghargaan. Oh gitu. Kini kan nenek mama sekarang ini kalau dia bilang kami baban barek sungulong batu, ya ndak lo boleh tapak gitu. Yeah. Saya bilang ndaknya gitu. Mbak ini itu sekarang batang daduk no biku. Orang Baturi ya, enggak tahu. Kalau orang gini enggak tahu batang dadok ya. Bahasa-bahasa batang dadok itu durinya runcang pendek, tapi banyak. Enggak lu boleh tapak. Ya Allah. Nah, jadi karena memang mereka tidak punya undang-undang yang tertulis. Maka kemarin saya minta tolong dibuatlah undang-undang yang tertulis. Sepakatilah oleh nenek mama. Kemudian kita buatkan benar posisinya bagaimana. Gitu. Nah, kalau itu sudah selesai, wah itu bagus dipodcastkan di sini sisi lain di sejarah Kurai. Sisi lain sejarah Kurai ya. Akan segera hadir kamu ya. Mudah-mudahan. Karena Okay. saya juga menarik sebenarnya Bukit Tinggi ini khusus dari seluruh Sumatera Barat. Pertama, tokoh kita kan banyak dari Sumatera Barat.
Ya. Tokoh-tokoh Tokoh nasional banyak dari Sumbar, Sumatera Barat. Bukan hanya itu. Ada teman saya di Depok itu punya data 119 tokoh asal Sumatera Barat yang berkiprah di lokal, nasional, internasional. Ada sejarahnya. Kemarin Asril Caniago bawa buku tebal 3 jilid gitu. Judulnya Pak 1001 tokoh Sumatera Barat. Saya tanya, Pak Asril, itu apa tuh? Ini hadiah untuk keluarga siapa kemarin tuh ketika kita ini. Ini hadiah untuk saya enggak? Oh enggak. Itu ada 1001 tokoh. Berapa jumlahnya? 1327. Itu tokoh Sumatera Barat. Berkiprah di internasional, nasional, lokal. Nah, yang hebatnya mayoritas tokoh itu lebih dekat dengan Bukit Tinggi ketimbang daerah-daerah yang lain. Buya Hamka meskipun dia orang meninjau, dia lebih senang dikatakan orang Bukit Tinggi. Oh iya. Pak Nasir orang meninjau lahir di Alan Panjang, buat ERC-nya di Bukit Tinggi. Oh iya benar ya. Kenapa kok nggak di Alan Solo, Panjang ya? atau di apa? Yang Bukit Tinggi asli itu kan cuman Bung Hatta. Oh iya. Selebihnya orang di sekitar Agus Salim, Kota Gadang. Iya. Si Jamil Jambe. Bapak Saman ya? Enggak, Jamil Jambe itu kalau kita runut aja. Iya. Jadi permasalahan itu lebih dekat dengan Bukit Tinggi. Nah, makanya mungkin akan dikaji di podcast itu nanti. Orang Belanda datang cari Bukit Tinggi. Oh iya. Orang Jepang datang cari Bukit Tinggi. Indonesia hampir hilang cari Bukit Tinggi. MUI itu ya, saking banyaknya berkumpul ulama di sini, MUI itu sebelum masuk ke Jakarta mulainya di Masjid Birugo Bukit Tinggi. Jadi MUI dari Bukit Tinggi. Bukit Tinggi itu. Ceritanya gimana kok sampai jadi Majelis Ulama? Berarti Jadi Majelis Ulama MUK dulu tuh Bu ya? Majelis Ulama Bukit Tinggi. MUK. Kurai. Oh. Nah, jadi para ulama-ulama itu kumpul banyak ya, sebagian pernah ketemu dengan saya, Buya Datuk Palimo pernah ketemu dengan saya, dan tua-tua itu cukup banyak ketemu ya. Saya tanya ceritanya. Jadi dulu ulama itu buat majelis ulama di sini dan buat kajian-kajian segala macam, banyak kajian-kajiannya. Datanglah Buya Hamka. Kata Buya Hamka, ini bagusnya dibawa ke Indonesia, ke Jakarta. Untuk menjembatani antara pemerintah dengan masyarakat. Ya. Akhirnya Buya Palimo, Datuk Palimo Kayo sepakat. Waktu itu ketuanya Buya Datuk Palimo Kayo. Yang di Bukit Tinggi ya, Bu ya? Sepakat, maka dibawalah ke Jakarta oleh Buya Hamka. Buya Hamka pertama ketuanya. Dan Buya Hamka ketua MUI pertama di Indonesia ya. Oh, dari Bukit Tinggi juga ya? Bukit Tinggi. Yang lain apa nih Bu ya uniknya? Kalau yang lain kayak lubang Jepang juga ya? Makanya orang Jepang datang, benteng terpanjangnya itu lubang Jepang di Bukit Tinggi. Benteng terpanjang. Iya. Lubang Jepang itu kan kita baru ketemu sekarang, kan baru penjara sama dapur. Iya. Apakah tidak ada sumber air di bawahnya? Pasti ada. Itu masih panjang, belum kita buka gitu. Iya. Nah, kalau itu didatangkan pakarnya untuk bisa mengkaji di sini kan dahsyat itu. Aduh. Iya. Atau paling tidak ini. Iya. Ya, ketika PDRI, Pemerintahan Darurat Republik Indonesia, itu harus ada kajian-kajian tersendiri. Kenapa kok malah ke Bukit Tinggi waktu Bung Hatta dan Bung Karno ditahan di Jogja? Kenapa ke Bukit Tinggi? Ada apa di Bukit Tinggi waktu itu? Pak Saf, apakah tiba-tiba dia di Bukit Tinggi? Pasti ada sesuatu. Pasti ada sesuatu. Ini kalimat yang luar biasa nih. Pasti ada sesuatu. Nah, itu yang belum kita temukan. Itu belum ketemukan ya. Belum kita temukan itu. Iya. Bu ya, kayaknya memang ini banyak sekali nih Bu ya, luar biasa. Tapi boleh kita masuk kepada prinsip hidup. Ini prinsip hidup nih Bu ya. Ini dari ini sebenarnya nggak cukup satu episode kayak ini Bu ya nih. Prinsip ini kan orang kayak Bu ya luar biasa nih. Prinsip hidup nih Bu ya. Kayak gini nih. Pertama terhadap yang kata tadi Bu ya, ada jujur dia ada pendidikan atau dari prinsip-prinsip yang sudah hilang lah atau apa nih yang untuk sebenarnya kalau gitu itu ya. Mau gontor yang pengaruh saya itu. Di situ tertulis hidup yang sekali, hiduplah yang berarti. Wow. Ini boleh kita kutip juga nanti. Hidup cuma sekali, hidup yang sekali. Hiduplah yang berarti. Hidup yang sekali, hiduplah yang berarti. Masya Allah. Siap. Nah, di bawahnya itu berani hidup tak takut mati. Berani hidup tak takut mati. Takut berani takut hidup
takut mati jangan hidup. Oh, itu contoh jadi Takut mati hidup saja. Takut hidup mati saja. Kalau takut hidup mati saja. Oke. Wah, itu di gontor tuh ditulis di besar-besar tuh di dinding. Oh, iya. Jadi berenai hidup tak takut mati katanya. Nah, mulai di atas tuh. Yang weri tadi? Oh, itu orang Jawa. Itu bahasa Jawa ya. Rawe rantas, balang putus. Itu apa namanya? Tantangan apapun hadapi. Wow. Baik Buya, mungkin ini kalau boleh Buya punya waktu nanti kita ulang sekali lagi ya kan? Jangan diulang, lanjutkan. Oh, lanjutkan. Oh iya benar kita ini. Tapi di pengakhir ini Buya, 2 nasihat saja untuk warga Bukit Tinggi. Yang pertama, mari kita didik anak-anak kita untuk lebih mandiri. Oke. Yang kedua, satu sebenarnya keinginan Allah itu kalau seandainya daerah ini beriman dan bertakwa, maka Allah bukakan keberkahan dari langit dan bumi. Berkah itu adalah sedikit tapi berlebih. Masya Allah. Saya orang yang iri dengan Saudi. Saudi itu hanya ada padang pasir. Kalaupun katanya banyak minyak, deposit minyak Indonesia jauh lebih banyak. Tapi sekolah anak kita di situ gratis, bahkan pakai beasiswa. Bahkan kalau tamat Madinah, kalau dia berkualitas, digaji sampai mati di atas 10 juta itu. Nah, apa yang ada pada situ? Padang pasir. Kita apa yang tidak ada? Tidak ada. Tapi kenapa kok kita seperti ini? Berkahnya hilang. Ya Allah, luar biasa. Baik Buya, terima kasih banyak Buya nasihat-nasihat dan inspirasi Buya. Ini udah bersiap minum ya. Boleh Buya. Siap Buya. Iya Buya. Panjangkanlah Aspen ini. Aspen Ansarullah Peduli Negeri Buya. Insyaallah. Sahabat setia, senang dan bahagia rasanya kita di penghujung ini. Semoga apa-apa yang telah Buya sampaikan tadi berkah untuk diri Buya sendiri, amin. Berkah untuk keluarga Buya, dan tentunya bagi kita yang mendengarkan banyak inspirasi yang akan mencerdaskan logika kita dan menghidupkan keimanan kita dan keilmuan kita untuk terus melangkah untuk menata hidup di masa yang akan mendatang. Terima kasih sekali lagi, tetap setia di sisi lain Aspen. Akhirnya saya Zulfahmi Adi, Pak Marvendi mengucapkan terima kasih. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.